ini sensor ya, itu pintu kamar desinfektan, ini sensor aktif. Fungsinya adalah untuk membuka pintu, kemudian menutup pintu pertama, kemudian membuka pintu kedua dan menutup pintu kedua. Untuk smart home ya, pintu pagar otomatis ya, pintu pagar otomatis di sini ya. Ada sensor emergency infrared ya, di sini nampak tombol berputar, pagar akan terbuka, kemudian pagar akan tertutup. Kemudian sensor kedua mendeteksi orang di pintu ya, motor akan bergerak ya, pintu pagar otomatis ya. Pintu akan terbuka, kemudian pintu akan tutup. Pada siang hari sensor akan mendeteksi ya, jendela otomatis terbuka pada siang hari, motor akan terbuka, kemudian jendela. Sedangkan untuk robot informasi, nah, sensor infrared, jadi kalau datang sensor infrared akan mendeteksi gerakan manusia. Di sini terlihat bahwa ada pergerakan motor tangan dan bergerak motor mulut serta motor tangan. Nah, di sini secara otomatis sistem akan pada kali ini kita akan membahas tentang sensor infrared proximity switch 50 volt DC tipe E18. Ini merupakan paduan tugas akhir untuk 3 tugas akhir yang sedang dikerjakan. Yang pertama adalah pintu pagar dan jendela kamar inspektan terbuka dan tertutup secara otomatis. Kemudian pintu pagar dan jendela smart home terbuka secara otomatis dan juga tertutup secara otomatis. Kemudian gerakan tangan, mata, dan mulut robot informasi. Jadi sensor ini yang sangat penting digunakan karena ini mendeteksi awal pergerakan daripada sistem untuk ke berikutnya. Nah, di mana sini terminalnya ada 3 buah warna kabel, ada brown, ada coklat. Itu adalah merupakan input 5 volt DC. Kemudian hitam atau output, ini adalah gunakan low volt atau bersifat grounding. Ya, kemudian ada kabel warna biru yang kita hubungkan ke ground. Jadi sensor ini dia akan menghasilkan grounding. Ini merupakan bentuk dari rangkaian yang direkomendasikan, rangkaian seperti ini. Silakan jika ada yang mau dirubah silakan. Tapi ini rangkaian yang direkomendasikan. Yang pertama adalah di sini adalah power supply 5 volt DC. Sebenarnya pada microcontrol ini sudah ada IC regulator 7805 ya. Jika tidak ada, kita gunakan power supply 5 volt DC. Ini merupakan driver relay yang kita gunakan untuk mendeteksi sensor proximity ya, di mana dia akan mengaktifkan input dari microcontroller ya, sehingga dia menghasilkan 2 buah output. Output pertama dia berguna mengaktifkan 2 buah driver relay sekaligus, di mana yang ini menghubungkan ke terminal positif, ini terminal negatif motor, dan ini merupakan sumbernya berasal dari positif ya, DC plus berasal dari positif power supply, sedangkan ini berasal dari negatif power supply. Jadi 2 buah relay ini untuk menggerakkan motor searah jarum jam. Sedangkan untuk output yang berikutnya mengaktifkan 2 relay. Yang pertama menghasilkan output untuk menghasilkan grounding ke motor ya, yang kemudian yang satu lagi menghasilkan output tegangan ke motor dengan posisi terbalik, sehingga diharapkan motor berarah jarum jam. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ini sinyal itu merupakan output. Kita ambil kabel warna hitam dari sensor proximity ya, ini kata in di sini, in ya. Kemudian ground kita hubungkan ke ground power supply 5 volt, posisi adalah posisi 5 volt. Kemudian untuk powernya pada sensor proximity kita hubungkan ke 5 volt, dan groundnya kita hubungkan sesama ke ground dari power supply. Nah, kemudian untuk NO nya karena ini sudah 5 volt ya, untuk 5 volt, maka jika ini aktif NO nya akan terhubung oleh open
kontaknya akan terhubung pada relay ini, maka otomatis dia akan menghubungkan tegangan 5 volt ke input daripada microcontroller. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan input port B.0. Nah, kemudian akan dibahas bahwa di dalamnya akan ada program. Isi program akan memerintahkan secara bergantian. Yang pertama, lamanya motor pertama secara jarum jam aktif, kemudian secara otomatis dia akan berpindah arah putaran secara otomatis. Nah, tadi sudah jelaskan juga bahwa input 1 masuk ke in ya. In daripada relay sama in daripada relay. Dia di sini ada DC plus, DC min. DC plus kita hubungkan ke 5 volt ini yang nomor di bawah ini, sedangkan inilah ground atau DC min kita hubungkan ke ground. Sama saja halnya, in ini kita hubungkan seri ya, masuk di port A0 ini, port A0. Jadi port A0 aktif, maka dua buah relay ini akan dapat trigger dari port A0, sehingga kedua relay ini diharapkan dia akan aktif. Nah, power supply ini berasal dari 12 volt ya, ini ya. Kemudian ini adalah ground dari 12 volt. Nah, tujuannya adalah jika ini aktif, dia akan menyalurkan tegangan ke positif motor, sedangkan ini hubungkan tegangan ke negatif motor, sehingga motor akan berjalan jam searah jarum jam. Kemudian hitung detik atau berapa menit motor akan kembali, berarti dia tadi kalau searah jarum jam motor pintu akan terbuka oleh gerakan motor, kalau berarah jarum jam maka pintu akan tertutup kembali ya. Nah, di sini yang mengaktifkan adalah port A.1. Kita hubungkan secara seri, mengaktifkan dua buah relay, dan ini akan dihubungkan dengan grounding 12 volt, sedangkan ini dihubungkan dengan 12 ya, VCC 12 volt. Dan jika dia aktif, ini akan dihubungkan ke positif ini, sedangkan yang VCC tadi akan aktif kita hubungkan ke negatif, sehingga motor bergerak berarah jarum jam. Ini simulasi yang kemarin adalah ini fungsi sensor ya, itu pintu kamar desinfektan. Ini sensor aktif, fungsinya adalah untuk membuka pintu, kemudian menutup pintu pertama, kemudian membuka pintu kedua, dan menutup pintu kedua. Itu fungsi pada sensor dan motor. Kemudian untuk smart home ya, itu pagar otomatis ya, itu pagar otomatis. Di sini ya, ada sensor mendeteksi infrared ya. Di sini nampak motor berputar, pagar akan terbuka, kemudian pagar akan tertutup. Kemudian sensor kedua mendeteksi orang di pintu ya, motor akan bergerak ya, pintu pagar otomatis ya, pintu akan terbuka, kemudian pintu akan tutup. Pada siang hari sensor akan mendeteksi ya, jendela otomatis terbuka pada siang hari, motor akan terbuka, kemudian jendela akan terbuka. Itu untuk smart home. Sedangkan untuk robot informasi, sensor infrared, jika orang datang, sensor infrared akan mendeteksi kedatangan manusia. Di sini kita lihat bahwa ada pergerakan motor tangan, dan bergerak motor mulut serta motor tangan. Nah, di sini secara otomatis sistem akan di sini kita lihat bahwa robotnya telah mengeluarkan suara ya. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi daripada sensor infrarednya adalah untuk menggerakkan mata sama mulut dan tangan. Dah, pada robot informasi ini ya, 3 buah informasi tadi, baik itu di kamar inspektan ya, juga di robot informasi serta smart home. Fungsi di sini adalah fungsi motor yang bergerak berarah
atau searah dan berlawanan arah akibat aktivasi sensor. Itu kesimpulannya. Jadi akibat aktivasi sensor, ya, bagaimana motor itu bergerak dan kita buat sebuah sambungan atau link di mana pergerakan itu bisa menggerakkan pintu, jendela, lengan, mulut dan mata. Nah, jadi yang akan kita bahas terfokus pada sistem pergerakannya tersebut. Inilah simulasi untuk program. Di sini bisa kita lihat, ya. Terlihat di sini adalah sensor, motor membuka pintu, ya. Dan di sini kita lihat dua arah pergerakan. Jika menyala lampu indikator ini berarti searah jarum jam. Jika menyala lampu ini berarti arah jarum jam. Yang mengaktifasi adalah sebuah sensor, ya. Ini sebagai display saja untuk melihat pergerakan atau indikator pergerakan. Nah, jika sensor aktif, ini menyala, lampu bergerak 100 jam. Dan setiap tiba berapa detik, kemudian diam, orang masuk, kemudian berapa detik dia akan kembali. Di sini kita menggunakan 4 buah DP relay. 2 buah DP relay seperti yang tadi adalah untuk trigger tegangan positif dan negatif arah 100 jam. Kemudian 2 buah DP relay berikutnya adalah trigger tegangan negatif atau positif berarah jarum jam. Di sini kita menambah transistor 2N222, 2M per kali, ya. Lalu kita tambah di sini adalah resistor 1 kilo atau 3 watt. Di sini kita pasang rectifier atau dioda IN4002, ya, jika ingin membuat rangkaian tanpa menggunakan modul, ya. Jika menggunakan relay murni, ya. Di sini tegangannya adalah low volt, kita buat low volt, ya, karena sensor proximity-nya low volt, ya. Kemudian ini kita gunakan isi 8535. Inputnya port A, outputnya port A, sedangkan inputnya port D.0. Kita hubungkan nanti adalah ke sensor infrared. Ini konfigurasi LCD, kita gunakan ukuran 16x2. Di sini adalah port D.0, kita kasih nilai high volt, ya. Jika pin D0 sebagai input aktif, maka pin A.0 dia akan menghasilkan tegangan high volt, ya. Di sini akan ada pengetahuan pintu buka dan motor CCW. Berapa menit? Itu 150 menit lamanya motor itu bergerak searah jarum jam. Kemudian setelah itu, setelah lewat dari 150 milisecond, maka motor akan kembali posisi low, ya. Kemudian dilanjutkan dengan port A.1, karena tadi port A.0 sudah selesai. Di sini kita lihat bahwa milisekund, 90 milisekund motor bergerak berarah jarum jam. Kemudian sini ada informasi pintu tutup, motor CCW atau berarah jarum jam. Kemudian selama 150 detik dia akan mati atau tidak aktif, ya. Dan ini kejadian akan selalu berulang, ya. Nah, di sini kita tidak menggunakan modul relay, ya, tapi kita gunakan relay yang kita rakit sendiri, menggunakan 2 buah resistor. Di sini adalah transistor seperti yang bilang tadi, di mana suplai tegangannya adalah 12 volt, ya, 12 volt. Kemudian separatnya kita hubungkan ke 31, ya. Ada 31 adalah ground, 30 adalah PCC, ya. Ini adalah di LCD juga lihat 31 berarti ground, 30 adalah PCC. RS kita hubungkan ke pin C.0, ya. Ini RS, sedangkan E ke pin C.1, ya. Sedangkan RW kita hubungkan ke ground. Kemudian pin D.4 kita hubungkan ke pin C.4. Kemudian D5 kita hubungkan ke C5, D6 kita hubungkan ke C6, D7 kita hubungkan ke C7. Nah, demikianlah pembahasan kita sekarang tentang informasi-informasi yang perlu diketahui untuk tugas akhir, ya. Semoga dapat bermanfaat untuk mengajarkan 3 buah tugas akhir yang sedang berlangsung. Dibuka layanan, ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan dihubungi pada WA yang sudah aktif, pada grup yang sudah aktif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.